Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah anak Umi, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baiklah Naomi, sekarang kita mulai belajar dengan tema organ gerak hewan dan manusia ya. Setiap makhluk hidup pasti bergerak, namun gerak yang dilakukan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Nah, bagaimana gerak pada tumbuhan, hewan, dan manusia? Akan kita bahas ya. Yang pertama, gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas, misalnya hanya yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian gerak pada hewan berbeda dengan tumbuhan. Gerak hewan tidak hanya gerakan bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Jadi, hewan memiliki kemampuan untuk melakukan dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuh dan gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, gerak pada manusia. Sama seperti hewan, gerak pada manusia tidak hanya gerakan bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Gerak pada bagian tubuh misalnya pada waktu badan membungkuk dan kembali tegak. Sementara gerak berpindah tempat misalnya berlari, berjalan, melompat, merayap, atau berenang. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia dan hewan merupakan hasil kerjasama antar organ gerak yang menyusun sistem gerak dalam tubuh. Organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan tersebut terdiri dari otot, tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka, dan persendian. Otot disebut organ aktif. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Contohnya, alat gerak manusia berupa kaki yang tersusun dari otot dan tulang. Agar dapat bergerak, otot kaki aktif dengan cara mengerut atau kontraksi. Otot yang mengerut ukurannya menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang tempat otot itu menempel atau melekat. Akibatnya, tulang ikut bergerak. Setiap gerakan dilakukan oleh dua otot yang bekerja bergantian secara berlawanan. Jika otot yang satu mengerut atau kontraksi, maka otot pasangannya akan mengendur atau relaksasi. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Otot jantung terdapat pada jantung. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, ginjal, dan rahim. Otot lurik terdapat pada alat gerak seperti tangan dan kaki. Tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka berguna sebagai tempat melekatnya otot serta menegakkan dan menguatkan tubuh. Tulang yang terdapat pada alat gerak disebut sebagai organ gerak pasif. Tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Gerak aktif otot yang menempel pada tulang alat gerak seperti tangan dan kaki menyebabkan tulang tersebut ikut bergerak. Di dalam tubuh terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Terdapat 2 jenis tulang yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, coba anak-anak Umi tekan hidung ataupun telinganya. Bagaimana dia akan kembali ke bentuk semula? Ya, itu adalah tulang rawan. Karena tulang rawan bersifat elastis dan lentur. Kemudian coba anak-anak Umi tekan betis, tulang betisnya. Nah, tidak akan ada perubahan kan? Karena itu merupakan tulang keras yang bersifat padat dan keras. Bentuk tulang yang menyusun rangka tubuh manusia bermacam-macam. Secara umum, bentuk tulang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang tersusun atas kalsium atau zat kapur yang direkatkan oleh kolagen. Semakin dewasa usia manusia, tulangnya semakin banyak mengandung zat kapur dan semakin sedikit zat perekatnya. Itulah sebabnya tulang-tulang pada anak-anak lebih lentur dibanding pada tulang-tulang manusia dewasa. Organ gerak selanjutnya adalah persendian. Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih.
Pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Dengan adanya persendian, tulang-tulang yang bergabung menjadi mudah untuk digerakkan. Contoh persendian adalah siku pada lengan dan lutut pada tungkai kaki. Nah, coba anak-anak Umi gerakkan sikunya ataupun lututnya. Sendi ada dua macam, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat digerakkan, dan sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sendi mati, contohnya persendian pada tengkorak. Nah, coba anak-anak Umi gerakkan tengkoraknya, tidak bisa kan? Karena di situ ada sendi mati.